Halo, selamat datang di video ini. Hari ini kita akan membahas terapi-terapi yang termasuk dalam terapi kognitif. Dan terapi-terapi kognitif yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini adalah terapi skena dan terapi CBT. Terapi skema adalah pendekatan dalam terapi kognitif yang berfokus pada pola-pola berpikir dan perasaan yang terbentuk sejak masa kecil dan terus berulang dalam hidup seseorang. Pola ini disebut skema. Misalnya, seseorang yang sering ditinggal saat kecil mungkin membentuk skema penolakan, sehingga saat dewasa dia cenderung merasa akan selalu ditinggalkan. Terapi skema biasanya diterapkan dalam sesi konseling. Tapi, kita bisa juga menerapkannya secara mandiri dalam perilaku sehari-hari. Caranya adalah dengan mengenali skema, mengobservasi pemicunya, lalu mengubah respons kita terhadap situasi tersebut. Kita ambil contoh Afif. Afif ini selalu merasa tidak cukup baik di mata atasannya. Ini adalah skema kegagalan. Saat atasannya memberi kritik, Afif langsung merasa dirinya tidak mampu. Tetapi Afif mulai menyadari pola ini dan mulai mencatat situasi yang memicunya. Ia mulai mengganti responsnya. Alih-alih berpikir, aku gagal, ia belajar mengatakan pada dirinya, ini kesempatan belajar, bukan bukti bahwa aku gagal. Berikut ini langkah-langkah praktis menerapkan terapi skema dalam perilaku. 1. Identifikasi skema dominan kamu, contoh, ketidakberdayaan, penolakan, perfeksionisme. 2. Amati kapan skema itu muncul. Catat situasi dan perasaanmu. 3. Tantang skema itu. Apa buktinya? Apakah kamu melihat situasi ini secara objektif? 4. Ciptakan respons baru. Pilih respons yang sehat dan lebih realistis. 5. Ulangi secara konsisten. Mengubah skema bukan hal yang instan. Tapi dengan latihan dan kesadaran diri, kamu bisa menciptakan pola hidup yang lebih sehat dan membangun. Oke, sekarang terapi selanjutnya. Terapi yang kedua yaitu terapi CBT. Kita melihat bagaimana Cognitive Behavioral Therapy atau CBT bisa kamu terapkan sendiri dalam perilaku sehari-hari. Tanpa perlu terapi formal, kamu bisa mulai dari sekarang untuk mengubah cara berpikir dan bertindak. CBT atau terapi kognitif perilaku adalah pendekatan psikologis yang fokus pada hubungan antara pikiran, perasaan, dan perilaku. CBT membantu kita mengenali pikiran negatif otomatis dan menggantinya dengan yang lebih realistis. Misalnya, Ali merasa cemas setiap kali akan presentasi di kantor. Pikiran otomatisnya adalah, aku pasti kacau. Karena pikiran ini, Ali sering menghindar. CBT mengajarkan kita untuk mengenali pikiran otomatis, menantangnya dengan logika, mengubah perilaku secara bertahap. Langkah pertama, Ali menulis pikirannya, aku pasti kacau. Lalu dia bertanya, apa buktinya? Apakah aku pernah berhasil sebelumnya? Apa hal terburuk yang bisa terjadi? Setelah itu, Ali mulai mencoba. Dia ikut rapat dan berbicara sedikit. Meski gugup, ia belajar bahwa pikirannya tidak selalu benar. Kamu juga bisa mencoba teknik CBT ini. 1. Catat pikiran negatif otomatis, tulis saat kamu merasa cemas atau sedih. 2. Tantang pikiran itu, cari bukti yang mendukung dan yang tidak. 3. Uji realita, lakukan tindakan kecil yang berbeda. 4. Perkuat pikiran alternatif, ulangi pikiran yang lebih seimbang. 5. Konsisten berlatih, semakin sering, semakin kuat hasilnya. CBT bukan soal menjadi sempurna. Ini soal mengenali pola, menantang yang tidak sehat, dan membentuk respons yang lebih baik. Oke, segini saja perjumpaan kita. Teman-teman, kami dari kelompok 6 mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya karena sudah menonton. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat,
jangan lupa tatap wajah para walid, walidah di depan kalian ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye.